Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berberkah ini, di masjid yang berberkah ini, masjid terbesarnya Kota Sorong dan kemungkinan di Papua ya, insyaallah. Itu luar biasa, saya lihat ini masjidnya. Wajar namanya dinamakan Al-Akbar. Ya, Al-Akbar. Insyaallah kita semua yang memasukkan donasi ke dalam masjid ini, sekecil apapun itu, 100 rupiah, 1000 rupiah dan lain-lain sebagainya, insyaallah itu akan bernilai istana nanti di hari kemudian. Ya, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya satu istana di surga. Saya biasa bertanya, kira-kira berapa lama kita butuhkan kalau mau membangun rumah? Berapa lama? Mungkin di sini ada yang bangun rumah di Sorong, ada juga yang bangun rumah di kampungnya. Itu biasa itu butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau kita mau yang baik, biasanya bertahun-tahun. Apalagi kalau misalnya biasa orang yang merantau kembali ke kampung baru dia bangun lagi. Jadi lama sekali. Tetapi insya Allah apapun yang kita masukkan ke dalam Masjid Al-Akbar ini, itu nanti langsung jadi. Itu kalau di dalam kitab Khazinatul Asrar itu dijelaskan bagaimana model daripada istana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu batu batanya saja itu dari emas. Bayangkan ini batu bata dari emas. Belum lagi itu hamparannya, hamparan permadaninya itu lebih bagus dari permadani kita di dunia ini. Ya. Harumnya itu lebih harum daripada harum misik atau minyak wangi yang ada di dunia ini. Pokoknya yang terbaik. Makanya di dalam kitab tafsir Jalalain itu, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa yang dinamakan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khataran fi qalbil basar. Yang dinamakan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi kalau ada kita lihat, terlihat oleh mata, begini mikapak surga. Lebih di atasnya lagi itu. Wala udhunun sami'at, kalau ada kita dengar, wah ada orang yang menceritakan tentang surga seperti ini, lebih di atasnya lagi dari itu. Wala khatara fi qalbil bashar, tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi kalau dalam hati kita, misalnya ada orang yang pernah bermimpi bahwa beginilah surga, lebih di atas lagi dari itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah, alhamdulillah, saya kira kita semua di sini dalam masjid itu pasti memiliki andil di dalam masjid ini. Baik itu sebagai memakmurkan masjid, karena kalau besar kita punya masjid, kita tidak makmurkan, ya itu kurang juga. Tapi kalau kita senantiasa datang di sini, insyaallah kita termasuk orang yang membangun masjid. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, kenalkah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, biasa kita mengatakan kita harus mengikuti Rasulullah. Pernahkah kita membaca kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mempelajari kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari beliau lahir sampai wafat? Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Tidak ada orang yang selamat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipaket itu bahwa Rasulullah adalah orang yang selamat. Jadi kalau mau selamat satu saja, lihat Rasulullah.
Yang jadi pertanyaan, kenalkah kita dengan beliau? Kalau cinta itu pasti tidak diragukan. Orang yang cinta kepada Rasulullah, pasti semua umat muslim cinta kepada Rasulullah. Coba kira-kira kalau di depan tak ini, sementara kita jalan-jalan naik motor ini, langsung ada di depan tak hina Rasulullah, bagaimana perasaan tak? Itu langsung pasti itu merah kita punya muka. Kenapa? Rasa cinta itu. Walaupun cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu unik sebenarnya. Karena yang namanya cinta itu cinta yang umum. Itu dari mata turun ke hati, baru kita jatuh cinta. Bapak-bapak, saudara-saudara saya ini pasti itu pertamanya itu ketemu dengan ibu, itu pasti dari mata dulu. Mungkin dari dikasih jodoh misalnya, ketika lihat, langsung ada getaran. Akhirnya kita jatuh cinta. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita dengar suaranya. Tidak pernah kita bertatap muka, tidak pernah kita saling menyapa, tetapi kenapa kita saling cinta? Coba periksa di dalam hati kita, pasti kita semua mencintai Rasulullah. Salah satu jawabannya, kata para ulama, itu karena getaran cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1000 tahun yang lalu itu masih bergetar sampai sekarang. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul-kumpul dengan para sahabatnya. Ketika beliau sedang berkumpul-kumpul seperti ini, seketika itu Rasul langsung menangis terseduh-seduh. Menangis. Pecah air matanya itu berguguran. Dan tak ada sahabat yang berani untuk menegurnya. Ketika tangisannya sudah mulai reda, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa saya rindu kepada kekasihku. Saya rindu kepada kekasihku. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah para kekasihmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Betul kalian para kekasihku, tetapi kalian lebih dikenal sebagai para sahabatku yang menolong saya di dalam dakwah. Sahabat-sahabat saya." Seorang sahabat lagi bertanya, "Kalau begitu ya Rasulullah, siapa itu kekasihmu yang kau rindukan sampai berjatuhan air matamu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa saya merindukan orang-orang yang datang setelah kalian. Ya, lam yarani wa amanu bih. Mereka tidak pernah melihat saya tetapi beriman kepada saya. Kita semua ini, adakah yang pernah melihat Rasulullah? Tidak ada. Ada yang pernah mendengar berita Rasulullah SAW? Tidak ada. Ada yang pernah melihat bagaimana itu telinganya Rasulullah? Tidak ada. Ada yang pernah melihat bagaimana wajahnya Rasulullah? Tidak ada. Kita cuma tahu itu dari hadis-hadis, dari kitab-kitab dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena 1400 tahun lebih itu yang lalu Rasulullah sudah mencintai kita lebih dulu. Itu getarannya itu sampai ke dalam hati kita semua itu. Dan ini harus dipupuk. Bagaimana cara memupuknya? Banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Jadi Rasulullah dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa saya itu dengan seseorang itu seperti ini. Rasulullah menempelkan dua tangannya. Maksudnya itu di mana ada Rasulullah, di situ dia ada dia. Jadi kalau Rasulullah ada di surga tingkat 2, dia juga ada di situ. Rasulullah ada di tingkat paling atas Firdaus, dia juga ada di situ. Di mana saja. Yang mana itu adalah orang yang banyak salawatnya. Nah, sekarang ini pertanyaannya lagi, berapa ingin salawat ini setiap hari? Itu Rasulullah ya, tentang masalah salawat ini. Rasulullah itu adalah orang yang paling pemalu. Kalau kita baca itu dalam kitab-kitab itu Rasulullah orang yang paling pemalu itu. Tidak mau menonjolkan dirinya. Tetapi kenapa beliau itu menyuruh untuk bersalawat kepada dirinya? Sallu alaihi, bersalawat kepadaku. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu Rasulullah itu tidak pernah mau menonjolkan dirinya, bilang kasih begini saya kasih begini saja. Kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ada kebaikan kepada umatnya. Itu. Tidak mungkin itu Rasulullah assalamualaikum ke saya. Saya itu orang hebat, tidak. Tetapi karena adanya faedah-faedah, fadilah-fadilah yang ada di dalam salawat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk banyak-banyak bersalawat. Pertanyaannya sekali lagi, berapa salawat? Makanya setiap hari itu harus kita bersalawat.
Ada seorang ulama itu pernah ditegur. Ulama ini kerjaan cuma mengaji, salat, mengajar dan lain sebagainya. Ketika dia bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suasana banyak sekali ulama-ulama sezamannya, itu dia bermimpi itu dia sudah pede, percaya diri sekali. Wah, pasti saya ini disapa ini dengan Rasulullah karena saya ini termasuk ulama top pada zaman itu. Tapi ternyata ketika dia, ya Rasulullah membalikan diri. Kayak orang di Bombe, orang yang tidak dikenal sama Rasulullah. Ketika dia bangun, dia menangis. Ya, apa ini kesalahanku ini? Kemudian dia mendatangi ulama yang lebih sepuh dari dia. Nah, ditanya, bilang, apa kesalahanmu? Coba cari, siapa tahu ada dosamu. Masya Allah, saya ini dianggap ibadah saja terus saya kerja. Kemudian ditanya, bagaimana dengan salawatmu? Saya lebih giat untuk berzikir, saya lebih giat untuk mengaji dan lain-lain sebagainya. Sehingga salawat saya itu cuma ada di dalam salat saja. Kata ulama ini bilang, mungkin gara-gara itu kurang salawatmu itu. Ketika itu dia ribuan salawatnya setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak sekali. Suatu ketika beberapa bulan kemudian dia bermimpi lagi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Baru dia datang langsung disapa oleh Rasulullah. Itu. Langsung disapa oleh Rasulullah. Makanya ini pentingnya ini salawat ini. Perbanyak salawat di mana saja kita, di atas motor, di depan toko kita, di depan rumah kita, di kamar kita, ketika kita akan tidur dan lain-lain sebagainya. Perbanyak salawat kita. Karena itu adalah salah satu nanti tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kita. Dari tanda pengenal itu, tanda pengenal. Dikatakan di dalam sebuah hadis, riwayat yang sangat panjang itu, bahwa nanti itu semua umat itu butuh kepada syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam. Ya abana, wahai nenek moyang kami, beri kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Saya malu. Saya pernah berbuat kesalahan, memakan buah khuldi, pernah melanggar. Datang lagi ke Nabi Ibrahim. Ya abal anbiya, wahai orang yang banyak sekali keturunannya para nabi. Ya Khalilullah, wahai sahabatnya Allah, beri kami syafaatmu. Nabi Ibrahim juga mengatakan, saya juga malu. Karena saya pernah itu waktunya dia bilang bahwa siapa yang memenggal semua berhala, dia bilang tanya yang besar yang ada kapaknya. Itu. Jadi dia malu kepada Allah gara-gara kesalahan seperti itu. Ditanya semua para nabi, Nabi Isa, Nabi Musa dan lain-lain sebagainya. Terakhir mereka datang kepada Rasulullah, tidak ada lagi jalan lain. Mereka semua mengaku umatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini umatmu ya Rasulullah, beri kami syafaat. Rasulullah mengatakan, saya lebih mengetahui umatku daripada kedua orang tuanya. Apa tandanya? Salawat. Salawat. Andre Gurutta Sanusi Baco itu memberikan satu perumpamaan salawat itu yang sangat bagus. Almarhum beliau itu mengatakan bahwa salawat itu seperti HP. Seperti orang yang memiliki HP. Jadi kalau kita punya HP, contoh ada anak tak di situ yang sementara kuliah di Jawa, atau sementara ada keluarga yang sementara naik umroh, kita tindis namanya di HP tak, otomatis nama tak akan muncul di HP-nya. Nama tak akan muncul di HP-nya. Kita tindis namanya anak tak di HP tak, nama tak muncul di HP-nya. Kata Andre Gurutta, seperti itulah yang dinamakan salawat. Bahwa seseorang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau dia mengucapkan Muhammad saja dengan niat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis namanya akan muncul di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak itu salawatnya, semakin sering muncul. Makanya orang yang paling diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak salawatnya. Sekali lagi pertanyaannya, berapa salawatnya setiap hari? Jadi kalau kita mau ukur bagaimana kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat ukurannya salawatnya. Man ahabba syai'an fa aktsara dzikrah. Siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang, dia akan banyak-banyak menyebutnya. Dia akan banyak-banyak menyebutnya. Baru-baru beli jam tangan baru. Weh, setiap itu pergi ziarah. Weh, jam berapa mi? Selalu mau dikasih lihat. Itu jam berapa mi itu? Mungkin orang bahas tentang mobil, kita bahas merek jam tangan itu yang bagus ini. Karena kita mau perlihatkan, kita mau menyebutkan itu hal yang kita sukai. Seseorang yang mencintai seseorang itu pasti akan banyak menyebutnya.
Orang yang mencintai istrinya itu pasti banyak menyebut kebaikan istrinya. Orang yang mencintai suaminya pasti banyak-banyak, di mana saja keluarganya dia selalu banggakan suaminya. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti banyak menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang kita ini baru-baru keluar dari Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang khusus kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus sekali ini. Jadi kita ini orang-orang yang beruntung. Semoga tahun depan masih bisa didapat lagi. Itu. Bayangkan itu kalau umur kita misalnya 70 tahun. 40 tahun saja kita ini selalu berRamadan. Bagaimana kira-kira banyaknya itu pahala yang kita dapatkan? Banyaknya itu ya. Ya. Makanya itu kita bersyukur itu kalau ini sekarang ini kita seperti orang yang baru lahir, suci bersih. Pahala kita itu di surga itu luar biasa, tidak ada lagi yang bisa menghitung. Itu ada sebuah hadis itu yang mengatakan bahwa sujudnya saja, satu sujud di dalam bulan Ramadan itu pahalanya satu pohon di surga. Dengan lengkap dengan istananya. Berarti kalau kita misalnya salat tarawih saja 8 rakaat, 8 kali 4 berapa itu? Kalau kita salat tarawih 20 rakaat berapa itu? Belum salat maghribnya, belum salat isyanya, belum salat tahajudnya, belum salat-salat yang lainnya, ba'diyah, qabliyah dan lain-lain sebagainya, duha, salat isyraq dan lain-lain sebagainya. Bayangkan itu. Setiap sujudnya itu. Salat sunnah 2 rakaat saja 4 sujudnya. Berarti 4 istana kalau kita mau hitung matematika makhluk ya, 4 istana. Banyaknya itu ya. Jadi sekarang ini banyak sekali sebenarnya anunya ini. Kita punya apa? Kita punya tabungan ini. Ya, tinggal setelah Ramadan ini. Ramadan itu adalah madrasah. Ramadan itu adalah seperti pesantren kilat. Setiap tahun kita dimasukkan seperti di dalam itu. Supaya kita itu senantiasa kembali ke fitrah. Yang namanya fitrah itu adalah titik awal seorang manusia. Jadi kita itu biasa itu kalau titik awalnya itu misalnya di sini, itu biasa kalau keluar dari Ramadan menjauh menjauh. Ramadan lagi kembali lagi. Itu begitu terus itu. Ya, yang kita mau ini kita senantiasa berada di sini, terputar terus di sini. Terputar terus di sini. Makanya kita mulai dari bulan Syawal. Salah satu pendapat ulama, ya, ada banyak pendapat tentang apa makna daripada Syawal. Salah satu pendapat dari makna Syawal itu adalah peningkatan. Meningkat. Makanya setelah bulan Ramadan ini harusnya ibadah kita itu meningkat. Yang pertama karena banyaknya ilmu yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan. Hampir tiap malam ada orang yang berbicara di depan kita tentang masalah dunia, tentang masalah akhirat, tentang masalah ibadah, tentang masalah apa saja yang terkait dengan agama kita. Sekarang periksa diri kita, ada yang tinggal. Itu 30 malam. Mungkin dengan subuhnya, mungkin ada lagi kajian-kajian yang lain. Kita setiap saat melakukan kajian. Sekarang kita kasih kembali ke diri kita, ada yang tinggal kita kira. Adakah bekasnya itu? Kalau kita mendengar ceramah seperti sekarang itu berpahala. Itu sekarang hafat alimul malaika, di dalam hadis dikatakan bahwa malaikat itu mengelilingi kita di atas ini. Seandainya kita bisa lihat, mereka itu istighfar untuk kita, mendoakan kita supaya kita dirahmati Allah. Sekarang ini, tetapi lebih bagus lagi kalau misalnya isinya dari ceramah itu 30 malam Ramadan itu ada yang berberkas di dalam diri kita. Baik itu dari cara beribadah kita, amalia-amalia seperti wudu, seperti istinja, seperti salat, zakat, puasa dan lain-lain sebagainya. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu membuat kita tidak was-was lagi ketika mengerjakan ibadah. Karena yang paling utama sebenarnya daripada ilmu salah satu itu adalah hilangnya was-was. Karena biasa kalau kita itu ada biasa orang sudah berapa puluh tahun salat tetapi dia was-was. Ustaz, sah jika itu salatku kalau begini. Itu gunanya kita itu. Ada pengajian di dalam bulan Ramadan. Ketika kita melakukan ibadah, salatkah atau ibadah apa saja, ketika Allahu Akbar, kita yakin benar ini saya punya ibadah. Benar ini saya punya ibadah. Benar ini bacaan saya.
Sudah sesuai ini bacaan saya. Tata cara wudhu saya sudah benar ini. Kalau saya bertayamum, tayamumnya sudah benar. Yang membatalkannya sudah saya tahu. Semuanya sudah saya tahu. Insya Allah tidak ada lagi namanya was-was. Itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ini peningkatan ilmu. Alhamdulillah meningkat ilmu tak? Itu. Yang kedua adalah peningkatan amal. Ilmu kita sudah meningkat, sekarang amalnya ini juga kita tingkatkan. Ya, kalau dulu misalnya ya mungkin salat wajib saja kita kerjakan. Nah, sekarang mungkin ada lagi salat rawatibnya sebelum salat maghrib atau sebelum salat isya, sebelum salat duhur kita salat sunat dulu. Sebelumnya kita tidak pernah melaksanakan salat duha, ada salat duhanya. Sebelumnya di luar bulan Ramadan tidak pernah kita kerjakan namanya salat witir, ada salat witirnya biar 1 rakaat. Ya, sebelumnya kita kurang sekali zikir kita, la ilaha illallah subhanallah dan lain-lain sebagainya. Kita sibuk mencari dunia. Sekarang ini sementara kita mencari dunia ada temi zikirnya. Sementara kita di toko kita jalan ton tasbih, jalan ton di dalam hati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, setiap ucapan kita dapat rezekinya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita memulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang meninggal kita tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu adalah peningkatan amaliyah. Meningkat semua amaliyah kita karena tadi ilmu kita sudah meningkat. Itu harus ada amaliyahnya karena di dalam agama kita ilmu itu adalah amanah. Sama dengan harta. Ilmu itu ada amanah. Jadi kalau ada ilmu kita kemudian tidak diamalkan, nanti di hari kemudian ada pertanyaannya. Kenapa kita tahu dan tidak laksanakan? Makanya di dalam kitab Al-Azkar itu Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang namanya ilmu itu harus dilaksanakan. Seandainya ada ibadah yang kita tahu, seperti salat misalnya, salat sunat misalnya, kemudian kita tidak kerjakan, ya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi itu mengatakan minimal 1 kali kita kerjakan. Minimal 1 kali kita kerjakan. Ya, supaya menghindari pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, peningkatan apa lagi? Kita harus peningkatan di bulan Syawal ini adalah peningkatan kesucian. Kita harus menjaga kesucian diri kita ini. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa pahala kita itu banyak sekali itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja, belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Sekarang ini tugas kita yang terbesar adalah menjaganya. Karena yang namanya amal itu ada bisa basi. Wadingin alepa cicca. Bilang orang Bugis, wadingin alepa cicca. Sehingga bisa basi. Amal yang kita sudah tumpuk banyak-banyak, itu tabung banyak-banyak, itu bisa basi. Kenapa? Karena adanya penyakit hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Penyakit hati itu memakan kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita seperti api memakan kayu bakar. Ya, saya kemarin di Temi itu daerah Ampera, Masjid Jabal Nur itu beberapa kali kena kebakaran. Itu tidak ada yang tersisa. Itu dalam hitungan 30 menit saja itu katanya itu satu los itu berapa ratus meter itu panjangnya habis. Sebentar sekali. Padahal seng ada di situ, batu ada di situ. Apalagi kalau kayu bakar memang seperti itulah amal-amal kita. Jadi tadi misalnya kita sudah salat sunat. Ada pahalanya banyak sekali. Sudah banyak sekali pahalanya ini. Tetapi karena penyakit hati keluar kosong. Itu lebih sadis lagi kalau misalnya seperti kalau kita menggibah, membicarakan keburukan orang lain di belakang. Sudah kita melakukan kebaikan, masuk di rekening langsung ditransfer sama orang. Jadi kita yang menabung, orang yang nikmati. Itu makanya itu Syekh Hasan Al-Basri, itu salah seorang tabi'in yang sangat utama itu gurunya para ulama pada masanya itu kalau dia tahu ada orang yang cerita belakang dia, ada yang gibah dia, itu apa yang ada di rumahnya itu, kalau kurma yang ada di rumahnya kurma dia bawa, kalau anggur dia bawa semua itu ke orang itu. Terima kasih banyak, ini saja yang bisa saya balaskan, terima kasih banyak atas transfer amalnya. Itu Syekh Hasan Al-Basri itu punya kebiasaan seperti itu.
Makanya itu jaga itu. Itu yang namanya penyakit hati itu jangan disimpan dalam hati. Mulai dari sombong, dengki, apalagi sakit hati. Dengki itu kepada sesama kita muslim. Tidak ada gunanya disimpan. Tidak ada gunanya disimpan. Kenapa namanya juga penyakit hati? Kira-kira kalau kita penyakit mata, mau seterusnya penyakit mata, tidak ada orang yang begitu. Ya, sakit gigi saja kita, itu semua apotek di Sorong kita datangi. Itu kalau perlu itu kita telepon itu semua orang yang bisa mengobati sakit gigi di kampung. Itu sakit gigi saja ini. Kalau sakit hati jarang kita mengobati itu. Tidak Ustaz, sakit mentong hatiku. Pernah karena sakit itu tidak akan terobati. Dia enak, kita yang susah. Dia enak, kita yang susah. Contoh misalnya, ada dia enak-enak, kita di sini menggerutu, ayo jangan. Jadi kita itu menggerogoti diri kita sendiri. Saya biasa mengatakan itu hati tak itu rugi kalau kita masukkan orang yang tidak kita suka di dalamnya. Rugi sekali itu. Lebih baik itu hati tak kita itu siapkan untuk orang-orang yang kita cintai saja. Istri tak, anak tak, orang tua tak, sahabat-sahabat terdekat tak, itu saja kita kasih masuk dalam. Dan Allah dan Rasulnya di dalam saja situ. Yang lain musuh-musuh kita kasih keluar nih. Tidak usah disimpan dalam hati. Buat apa kita pikirkan itu orang yang sakiti kita? Buat apa kira-kira itu kita parihati istilahnya kalau bilang orang Bugis. Parihati toba pakuran. Lebih kasih keluar saja. Jangan dipikirkan orang yang seperti itu. Maafkan kalau perlu. Supaya nanti insya Allah di hari kemudian Allah memberi kita balasan yang lebih bagus daripada itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita di dunia ini sebentar sekali. Sebentar sekali. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasanya hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Berapa mi umur ta sekarang? Berapa sekarang umur ta? Ya. Kalau sekarang umur kita 40 berarti kalau pakai matematika makhluk ya, pakai matematika makhluk 40 umur tak berarti masih ada 20 sampai 30 tahun. Kalau sekarang ini umur kita ini sudah 50 berarti masih ada 10 sampai 20 tahun. Kalau sekarang ini umur kita sudah 60 berarti tunggu mami tike. Tunggu mami tike. Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun, 63 tahun. Beliau 63 tahun. Tapi kalau di Masjid Al-Akbar ini ada jamaah saya kira banyak di sini saya lihat ini. Yang umurnya di atas 70 tahun. 80 tahun. Dan mungkin ada yang 90 tahun ya. Wah Masya Allah. Itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, jadi Rasulullah mengatakan sebaik-baik umatku itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Jadi kalau ada orang tua saya ini yang di sini sekarang ini umurnya sudah panjang dan masih mengerjakan salat di Masjid Al-Akbar ini, hasuna amalu, itu adalah umatnya Rasulullah yang terbaik. Masya Allah. Kita semua ini belum tentu sampai di situ umur tak. Saya sekarang ini umur saya 39. Belum tentu sampai 40 tahun. Maka itu kalau saya ada orang-orang tua itu saya suka sekali dengar itu pengalaman-pengalamannya. Bagaimana dia menjalani hidup, apalagi orang-orang yang meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan kampung halaman itu ketika dia muda kemudian mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah masih tetap dekat dengan masjid. Bahkan terlibat di dalam pembangunan masjid. Itu luar biasa sekali itu. Khairun nas. Sebaik-baik manusia atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Semoga kita semua ini panjang umur ta di dalam kebaikan. Ya, Allah panjangkan umur ta di dalam kebaikan. Jadi antara 60 sampai 70 tahun. Walaupun itu ya yang namanya umur itu rahasianya Allah. Ya, ada kakek lebih dulu cucunya berangkat. Ada nenek lebih dulu anaknya berangkat. Ada di Temi itu umurnya sekitar 80 lebih itu. Perbedaan umurnya antara dia dengan istrinya itu 15 tahun. Lebih dulu istrinya berangkat. Tidak, itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu itu adalah bersiap-siap saja. Bersiap-siap saja berangkat. Jadi perbanyak amal tak dan kenali itu yang siapa yang mau didatangi. Harus kita kenal.
Contoh misalnya kita mau berangkat ke Jakarta. Kalau kita kenal sama Pak Jokowi, itu biar sedikit bawaan kita sampai di sana ada yang layani kita. Tapi kalau tidak ada dikenal di Jakarta, mau kita naik pelni, mak buras aki. Tuh, telur kanasa dan lele sebagainya. Pokoknya bawa ki bekal banyak sekali. Tetapi kalau kita kenali siapa yang di sana kita mau datangi, cukup beberapa barang saja kita bawa. Ini adalah ilmu yang penting untuk kita laksanakan sebelum kita berangkat ke akhirat. Karena perjalanan ke akhirat itu lebih panjang daripada perjalanan kita di dunia ini. Sebentar sekali ini, 60 sampai 70 tahun. Kalau dikonversi itu dengan waktu akhirat, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam Quran, "Ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sana di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita tinggal itu pakai waktu akhirat 60 sampai 70 tahun kita punya umur itu cuman 1 jam 40 menit saja kita tinggal di dunia. Kalau umur kita 70 tahun cuman 1 jam 40 menit. Tetapi jangan salah, kita tinggal sebentar saja di dunia ini, tempat kita di akhirat itu tergantung dari sekarang ini. Ada biasa orang itu dunia tidak ada gunanya, akhirat harus akhirat. Nah, tidak bisa kita dapat sesuatu di akhirat kalau tidak baik di sini di dunia. Cari rezeki tak sebaik-baiknya supaya bisa menyumbang di Masjid Al-Akbar. Perbaiki lillahi ta'ala, menyumbang fi sabilillah. Cari akhirat tak, semua potensi yang kita miliki pakai supaya kita bisa dapatkan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi sebentar saja. Ya, sebagai penutup ada satu kisah saya ingin ceritakan ini. Ya, ada seorang tukang kayu. Ini tukang kayu ini adalah tukang kayu yang terbaik. Ya, tukang kayu yang bagus sekali. Setiap dia bikin rumahnya itu pasti orang juga mau dibikinkan rumah seperti itu. Dia bekerja pada seorang bos. Karena sudah tua, dia tanya bosnya, "Bos, saya mungkin sudah mau pensiun ini. Saya sudah tidak bisa lagi mak gaji. Sudah tidak bisa lagi manja-manja. Ya sudah umur sudah tua, fisik sudah tidak prima." Jadi dia minta pensiun. Tetapi bosnya ini tahu kapan saya kasih pensiun ini pasti rezeki saya akan menurun. Karena ini adalah tukang saya yang terbaik. Itu. Tetapi tidak bisa juga ditahan karena sudah tua. Makanya dikasih satu syarat sama bosnya. Syaratnya itu adalah bikinkan lagi saya satu rumah. Ya, itu syaratnya itu. Satu rumah ini, rumah bagaimanapun kau mau bikin yang sebaik-baiknya, saya akan sediakan bahannya. Pokoknya kalau kau mau bahan yang terbaik, saya siap belikan. Itu. Alhasil karena ini adalah syarat, maka diterima oleh si tukang kayu. Berjalan waktu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, jadi ini rumah. Jadi ini rumah ini. Ketika dilihat pertama sekali oleh bosnya, apa yang terjadi? Kecewa langsung bosnya. Jadi dia bertanya, kenapa seperti ini? Jadinya tidak seperti ratusan rumah yang lalu-lalu. Ya Allah, yang lalu-lalu itu cantik sekali itu rumah itu. Setiap orang yang melihat pasti mau juga dibuatkan. Tapi ini ala kadarnya sekali. Ya, kosennya tidak lurus. Pokoknya ala kadarnya sekali. Apa dia bilang? Bilang, "Bos, dulu itu waktu saya bekerja ini sebelum saya mau resign ini, mau keluar ini, itu saya takut terhadap dua hal. Yang pertama takut dipecat. Kalau saya dipecat di mana lagi saya mau cari kerja? Susah cari kerja. Yang kedua mungkin saya tidak dipecat tetapi gajiku diturunkan. Jadi setiap saya membuat rumah saya akan membuat rumah yang terbaik, yang maksimal. Kalau sekarang tidak ada lagi ekspektasi saya. Tidak ada lagi keinginan saya. Memang saya sudah mau keluar. Jadi saya tinggal bikin ala kadarnya saja. Sesuai dengan persyaratan disuruh bikin rumah, ya rumah. Nah itu. Ketika dia menyerahkan itu kuncinya sama bos, bosnya menyerahkan kembali kunci itu. Lalu bosnya berkata, sebenarnya ya beberapa puluh tahun yang lalu, karena banyak sekali rezekiku yang masuk dari kamu, saya sudah berniat bahwa rumah terakhir yang kamu akan bikin untuk kau. Rumah terakhir yang akan kamu bikin adalah bonus untuk kau selama ikut sama saya. Jadi apa yang terjadi? Menyesal. Menyesal sekali ini tukang kayu.
Coba saya tahu ini rumah untuk saya ini, maka saya akan bikin yang tidak ada samanya sebelum-sebelumnya ini. Saya bikin yang terbaik, yang tercantik, yang terbesar, dan lain-lain sebagainya. Apalagi bosnya sudah mengatakan sudah siap untuk membelikan bahan-bahan yang terbaik. Menyesal, tapi penyesalan tinggallah penyesalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti itulah sebenarnya kita di dunia ini. Jadi itu salat maghrib yang kita lakukan tadi itu bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk pengurus masjid, bukan. Bukan untuk puai imam, bukan. Untuk kita sendiri. Jadi bagaimana kualitasnya tadi salat maghrib kita? Insya Allah itu nanti yang tunggu kita di akhirat. Ya, kemarin Ramadan banyak sekali kita kerjakan. Setiap malam mungkin kita masukkan sedekah ke dalam celengan. Bukan untuk siapa-siapa itu. Itu adalah untuk kita. Itu nanti yang tunggu kita di akhirat. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk siapa-siapa. Semuanya kembali ke kita itu. Seperti si tukang kayu itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tiadalah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya, wa anna sa'yahu sawfa yura. Apapun yang dia usahakan pasti dia dapatkan. Jadi apapun yang kita usahakan itu untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala pasti kita lihat itu. Baik itu makhluk lihat, dicatat oleh panitia atau tidak dicatat, semuanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Tidak ada yang tidak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat sekali kita hidup di dunia ini, tetapi disinilah yang menentukan bagaimana tempat kita nanti di akhirat. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka, itu saja. Kembali kepada diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sekarang ini kita sudah bisa menghisap diri kita. Coba tutup mata. Kira-kira kalau mati sekarang ini, Allah cabut nyawa kita, di mana tempat saya? Sudah kita tahu sendiri itu. Saya kira inilah yang sempat kami bawakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Masjid Al-Akbar. Diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan jamaah. Alhamdulillah kami di sini bukan untuk menggurui. Kami datang ke sini untuk belajar. Untuk bersilaturahmi, ya, karena orang yang bersilaturahmi itu adalah salah satu perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.